PT KAI adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkeretaapian. Sebelum tahun 2009, pelayanan PT KAI terkenal sebagai perusahaan karut-marut, tidak tertib, dan terkesan tradisional serta merugi sebesar 40 miliar di 2007 dan semakin meningkat ruginya di tahun 2008 sebesar 83 miliar. Kemudian, PT KAI melakukan transformasi dengan menunjuk pria berusia 46 tahun lulusan Bankir Citibank sebagai dirut PT KAI. Dalam waktu yang cukup singkat 4 tahun, hasilnya luar biasa. Bukan hanya bisa untung, namun mengubah pelayanan dan budaya bangsa melalui transportasi kereta api. Gimana caranya dan apa yang dilakukan oleh dirut PT KAI itu? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Kereta api merupakan transportasi darat yang seksi untuk bahan pemberitaan, terutama pada masa Lebaran. Sebelum tahun 2011, pemberitaan yang menarik pada masa Lebaran adalah penumpang yang berdesakan di gerbong, penumpang naik di lokomotif, sampai penumpang di toilet. Perubahan dimulai Februari 2009. Menteri BUMN Sofyan Jalil saat itu melakukan transformasi pada PT KAI, mulai dengan menunjuk dirut dari luar PT KAI kepada Ignatius Jonan yang merupakan ex-bankir dari Citibank. Yang dilakukan Jonan setelah ditunjuk adalah menyiapkan fondasi dan menata bisnis di PT KAI. Yang pertama adalah menata dan mereformasi organisasi sesuai bisnis serta misi dan visi perusahaan, yaitu membentuk eksekutif vice president pusat keselamatan dan lingkungan untuk mengurusi keselamatan dan keamanan. Kemudian membentuk eksekutif vice president heritage mengurusi budaya dan benda cagar budaya kereta api. Yang ketiga, eksekutif vice president aset produksi dan non produksi, tujuannya untuk menata aset dan mengembangkan aset perusahaan. Bulan September 2010, perubahan pertama adalah PT KAI meluncurkan kereta api bertoilet ramah lingkungan atau TRL. Perubahan pada toilet kereta api yang semula plang-lap atau buang dan jatuh bertebaran di sepanjang rel menjadi toilet dengan teknologi yang dapat mengolah limbah menjadi cairan, di mana memiliki penampungan dan dibersihkan secara berkala, yakni setiap 2 bulan sekali. Sehingga kondisi trek tetap bersih dan beban kerja bagian trek perawatan rel menjadi berkurang, karena tidak perlu berurusan dengan bau kotoran manusia, serta kondisi rangka bawah kereta dan trek akan lebih bersih. Namun, proses perubahan tidaklah mulus-mulus amat. Tahun 2010 ini ada beberapa musibah, antara lain Aci Rex menjelang stasiun Telaga Sari yang disebabkan as roda patah sehingga mengalami kecelakaan. Dan rangkaian ekonomi Rangkas Bitung yang parkir sengaja dibakar oleh seseorang. Kemudian ada KA Bima dari Jakarta Surabaya menabrak rangkaian belakang KA Gaya Baru Malam Selatan yang parkir di stasiun Purwosari. Kemudian yang terakhir, kecelakaan Argo Bromo Anggrek Jakarta Surabaya menabrak KA Senja Utama Semarang yang sedang parkir menunggu melintas KA Barang dari arah berlawanan dan menyebabkan 35 orang tewas. Dari kejadian memilukan di atas, sempat mempengaruhi direksi di mana ada desakan untuk mundur dari jabatan. Namun direksi tetap bertahan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di PT KAI. Pada tahap ini dimulai revolusi angkutan lebaran. Yang dilakukan adalah pertama, perbaikan sistem tiketing yang dikenal dengan sistem RTS atau Rail Ticketing System. Untuk mempercepat proses perubahan IT, tahun 2009 PT KAI merekrut Kuncoro Wibowo sebagai Executive Vice President IT. Dan setelah berhasil, kemudian tahun 2012 dilantik menjadi Direktur SDM dan Teknologi Information. Perubahan tiket yang semula datang ke stasiun dan reservasi tiket diubah menjadi tiketing online yang dapat diakses di mana saja seperti agen travel, Indomaret, Alfamart, ATM, dan kantor pos. Kemudian setelah berhasil, tahun 2014 PT KAI membuat aplikasi KAI Akses yang dapat diunduh di Google Play maupun Apple Store, sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapat tiket kereta api yang lebih murah. Kedua, penerapan sistem boarding.
Sesuai dengan Kemenhub tahun 2021 ayat 1 poin C tentang batasan jumlah penumpang, kelas eksekutif maksimal 100% dari kapasitas tempat duduk, kelas bisnis 125%, dan kelas ekonomi 150%. Penerapan jumlah penumpang di atas kereta api di dalam gerbong belum sepenuhnya diatur. Kebijakan ini masih memunculkan ketidaktertiban, di mana saat dilakukan pemeriksaan serentak pada KA Tawangmangu masih kedapatan penumpang yang jumlahnya 250 orang tidak memiliki tiket. Pada tahun ini tetap dilakukan kegiatan pemeriksaan serentak dan adanya penertiban pedagang asongan di dalam kereta. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna kereta selama perjalanan maupun berhenti di stasiun. Kemudian pengetatan sistem boarding pass, yang mana semua tiket harus sesuai dengan identitas penumpang. Jika nama yang tertera pada tiket tidak sama dengan penumpang, tiket dianggap tidak berlaku. Selain itu, dengan adanya sistem ini, maka pembelian tiket melalui calo dapat berkurang karena adanya pengawasan atas identitas calon penumpang. Selain itu, jumlah penumpang yang tak bertiket dapat ditekan. Kemudian merubah kereta kelas bisnis dan kelas ekonomi menjadi ber-AC. Gerbong kereta ekonomi maupun bisnis yang sebelumnya menggunakan kipas angin diubah menggunakan air conditioner atau AC. Kemudian adanya larangan merokok di stasiun dan di atas kereta api. Berlaku semua kelas dari eksekutif, bisnis, ekonomi, KRL. Larangan ini berlaku tidak hanya untuk penumpang, tapi juga berlaku bagi petugas kereta api. Kemudian perubahan yang lain adalah mengganti toilet jongkok menjadi toilet duduk khususnya kelas eksekutif. Dan dalam hal ini, KAI menggratiskan seluruh toilet di stasiun kereta. Setelah tertibnya kereta api jarak jauh, transformasi berikutnya adalah kereta listrik atau KRL. Seperti kita tahu, pengguna KRL waktu itu sangat tidak tertib, di mana penumpang naik di atap KRL atau biasa disebut atapers dan tidak memiliki tiket. PT KAI tidak diam, di mana usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi atapers, seperti menurunkan kawat troli sehingga jarak antara atap semakin dekat dengan LAA. Kemudian menyemprot penumpang, memasang bola beton, namun hal ini hanya efektif untuk jurusan Bekasi Tambun. Sampai pendekatan persuasif dengan mendatangkan grup marawis maupun ceramah-ceramah ustaz. Semua langkah-langkah yang telah dilakukan belumlah berhasil. Untuk menertibkan hal tersebut, PT KAI membuat langkah perubahan besar. Antara lain, bulan Juli 2011, perubahan pola operasi KRL dari multi operasi menjadi single operasi. Pada pola ini, semua KRL AC termasuk KRL Express menjadi satu layanan yang diberi nama KRL Commuter Line. Di mana KRL Commuter Line ini wajib berhenti di setiap stasiun. Sehingga kapasitas angkut bertambah, operasi lebih aman, rangkaian KRL, dan pada akhirnya menambah perjalanan dan pelayanan KRL. 2013, seluruh layanan KRL ekonomi dihapuskan dan dilayani oleh KRL Commuter Line dan tidak ada lagi penumpang yang naik di atap. Kuartal 4 2012 sampai dengan pertengahan 2013 dilakukan penertiban pedagang asongan dan kios-kios di sekitar area stasiun. PT KAI Daop 1 Jakarta telah berhasil membongkar sekitar 5.465 kios atau lapak PKL di 64 stasiun Jabodetabek. Juli 2013, PT KCJ melakukan gebrakan dengan modernisasi pelayanan dan perubahan budaya KRL, di mana pembelian tiket dengan menggunakan e-tiket atau tiket elektronik, pengguna cukup melakukan tapping di pintu masuk untuk membuka gate dan begitu pula di pintu keluar. Ada dua jenis tiket elektronik, yaitu single multi-trip untuk satu kali perjalanan dan kartu multi-trip yang dapat digunakan beberapa perjalanan selama saldo mencukupi. Penerapan ini tidaklah mulus. PT KCJ mengaku kehilangan sekitar 700.000 tiket elektronik sejak peresmian dan menderita kerugian mencapai 3 miliar. Hal ini karena tiket single trip tidak dikembalikan oleh penumpang ketika sudah di tempat tujuan. Untuk mengatasinya, PT KCJ menerapkan kartu single trip dengan membayar uang jaminan atau THB sebesar Rp5.000. Dan penumpang dapat mengambil uang jaminan jika mengembalikan kartu single trip di tempat tujuan.
PT KAI selama dipegang Jonan telah mengalami peningkatan laba perusahaan yang sebelumnya rugi 83 miliar menjadi untung di tahun 2014 yaitu 943 miliar atau rata-rata pertumbuhan 27% per tahunnya. Namun yang paling terasa transformasi yang dilakukan Jonan adalah transformasi budaya bangsa yang sebelumnya semrawut menjadi tertib, nyaman, dan modern.